Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Hamid, wali penyayang umat. Bahwa Kiai Haji Abdul Hamid merupakan seorang ulama yang memiliki karisma tinggi. Selain dikenal dengan rasa penyayang, beliau merupakan teladan yang memiliki sifat yang sabar yang sangat tinggi. Dan Kiai Haji Abdul Hamid lahir di Lasem, yakni pada tanggal 22 November tahun 1904, dan ayahnya seorang ulama di Lasem, yakni Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, dan Nyai Raihana binti Kiai Haji Siddiq merupakan ibu kandung Kiai Haji Abdul Hamid, dan beliau merupakan putra keempat dari 12 bersaudara. Beliau adalah anak ketiga dari 17 bersaudara, 5 diantaranya saudara seibu. Kini di antara kedua belas saudara, tinggal 2 orang yang masih hidup, yakni Kiai Abdul Rohim Lasem dan Halimah. Sedang dari 5 saudara seibunya, 3 orang masih hidup, yakni Marhamah dan Maimana serta Nasriyah, dan ketiganya tinggal di daerah Pasuruan. Dan Abdul Mukti merupakan sosok masa kecil Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau dikenal dengan sifatnya yang sangat tegas. Kala itu Abdul Mukti merupakan anak yang sangat aktif. Bahwa beliau lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah dengan bermain layang-layang ataupun bermain sepak bola. Bahkan beliau telah mempunyai klub sepak bola sendiri, namanya Rodali. Sering menjadi tuan rumah dari klub luar desa, sebagaimana sering bertanding ke desa yang lain. Dan beliau juga bersikap tegas terhadap orang Cina pada saat itu, dan diberi julukan Asiddu ala kufar, yang artinya sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Mengingat keadaan etnis Cina waktu itu sebagai pendatang dengan warga pribumi tidaklah sedamai sekarang. Apalagi pada waktu itu mereka mendapat pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Dan Kiai Haji Abdul Hamid mula-mula belajar membaca Al-Quran dari ayahnya. Dan pada umur 9 tahun, ayahnya mulai mengajarinya ilmu fikih dasar. Dan 3 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid mulai berpisah dari orang tua, yakni untuk menimba ilmu di pesantren kakeknya, yakni Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Dan kemudian beliau berpindah ke pesantren Kasingan, yakni berada di daerah Rembang, yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun. Dan pada waktu itu beliau masih berusia
12 sampai 13 tahun. Dan terjadi sekitar tahun 1926 sampai 1927 Masehi. Dan di desa itu dan sekitarnya beliau banyak belajar tentang ilmu fikih, hadis, tafsir, dan lain-lain. Pada usia 18 tahun, beliau pindah, yakni ke Termas, Pacitan, Jawa Timur. Bahwa Termas saat itu diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Dan pertama kali di Termas, beliau hidup prihatin karena kiriman dari ayahnya hanya cukup untuk membeli nasi tiwul. Dan 5 tahun kemudian, Abdul Hamid yang sudah dewasa dipercaya sebagai lurah pondok. Dan sekitar 4 tahun, beliau sudah menjadi tokoh agama yang sudah dipercaya untuk mengajar di masjid. Dan di sanalah beliau mulai menunjukkan perubahan sikap yang dikenal sebagai orang dengan asma tinggi, yakni asma beliau semakin bertambah dan sering berkhawat di sebuah gunung dekat pondok. Dan semakin lama beliau semakin jarang keluar dari kamar hingga dijuluki dengan Plentu karena keistimewaannya yang mempunyai ilmu luas dan asma yang tinggi. Dan Kiai Haji Abdul Hamid menikah pada tahun atau pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Ibu Nyai Haji Nafisa, putri Kiai Haji Ahmad Kusairi. Dan pasangan ini dikaruniai 6 anak, 1 diantaranya putri. Dan kini tinggal 3 orang yang masih hidup, yakni Haji Nu'man dan Haji Nasih serta Haji Idris. Dan setelah menikah, beliau pindah ke rumah mertua di desa Kebonsari, atau lebih tepatnya di komplek Pondok Pesantren Salafiyah. Dan di sana beliau tidak langsung mengajar, akan tetapi belajar kepada Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf dengan mengikuti kegiatan membaca kitab secara bergiliran. Dan tiap selepas asar di rumah Habib, dan setelah itu sebagai wirid yang dibaca bersama para jamaah hingga selesai sholat Isya. Dan setelah proklamasi kemerdekaan sekitar akhir tahun 1945, Kiai Abdul Hamid pindah ke desa Jatian, Kabupaten Jember. Dan sebelum kemudian pindah ke Glenmore, Banyuwangi pada tahun 1948. Inilah saat awal bagi Kiai Haji Abdul Hamid untuk mandiri. Dan awalnya saat ini beliau lalui dengan penuh keprihatinan. Bahkan sarung beliau karena saking usangnya, kalau dipakai akan terlihat menerawang. Maka beliau melilitkan serban untuk menutupi terawangan ini. Makan pun dengan lauk tempe dan kerupuk. Sering juga ketika tidak ada minyak goreng, beliau hanya membakar ataupun merebusnya. Dan beliau jalani hal tersebut dengan tabah dan terus berusaha, di antaranya dengan menjadi broker sepeda, yakni menjual kelapa dan kedelai.
Pada masa itu, beliau mulai mengisi pengajian seperti mengisi pengajian di Rejoso ataupun di Rangge atas dasar pemberitaan warga. Dan selain itu, setiap hari Senin dan Kamis, beliau juga mengajar di teras rumah beliau yang mengaji sekitar ada 10 sampai 15 orang. Dengan kesabarannya, kemudian kematian bayi pertama Anas telah mengantar mendung di rumah keluarga muda itu, terutama bagi sang istri Nafisa yang begitu gundah, sehingga Kiai Haji Abdul Hamid merasa perlu mengajak istrinya itu kembali sebagai pelipur lara. Dan sekali lagi, Nafisa dirundung kesusahan yang amat sangat setelah bayinya yang kedua, Zainab, meninggal dunia pula. Padahal umurnya baru beberapa bulan. Lagi-lagi kiai yang bijak itu membawanya bertamasa ke tempat yang lain. Akan tetapi, tak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan sedemikian rupa beliau dapat menutupinya, sehingga tak ada orang lain yang mengetahuinya. Dan selanjutnya, kesabaran beliau juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Haji Idris, tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Dan menurut Haji Idris, ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan, akan tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Kiai Haji Abdul Hamid sangat tegas. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Hamid, wali penyayang umat.